Shalom, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam Renungan Harian Gereja Poku Kris Kota Wisata. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, dengarlah sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Apakah itu suatu kebetulan? Tentu tidak. Tuhan sudah menata seluruh organ tubuh manusia dengan rapi dan teratur, serta memiliki fungsi masing-masing. Secara praktis, manusia diberi 2 telinga agar manusia lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Apakah saudara adalah tipe orang yang suka mendengar atau hanya suka didengar? Banyak orang maunya didengar, tetapi susah mendengar orang lain. Ini adalah karakter yang salah. Sebab itu berarti dia menganggap pendapatnya lebih baik atau merasa lebih layak didengar dibandingkan dengan orang lain. Semoga kita tidak termasuk tipe seperti ini. Saudara, mendengar dengan sungguh-sungguh membutuhkan satu seni ataupun keterampilan. Sebab jika tidak, itu bisa berdampak kepada kerusakan relasi atau hubungan dengan sesama bahkan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat mendengar dengan sungguh-sungguh? Pertama, perhatikan apa yang kita dengar. Melalui kitab Ulangan 6, kita dapat belajar bagaimana sikap yang benar dalam mendengar. Musa berkata, dengarlah hai orang Israel. Ini disebut dengan Shema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Orang Israel diperintahkan untuk mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan seluruh perhatian. Mengapa harus sungguh-sungguh? Karena itu adalah perintah. Dan dalam perintah itu ada pesan yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, lalu kita mengabaikan atau melupakan. Tidak juga mendengar hanya untuk menyenangkan orang lain. Dan tidak asal dengar, atau yang penting dengar. Memberi perhatian merupakan seni dalam mendengar. Bagaimana perasaan saudara jika Anda sedang berbicara lalu tidak ada yang mendengar dengan sungguh-sungguh? Saya pastikan saudara akan merasa kesal, bahkan ada yang kecewa, marah-marah. Apa yang terjadi jika seorang guru sedang mengajar lalu murid-murid tidak mendengar dengan baik? Apa yang terjadi bila seorang konselor tidak mendengar kliennya dengan benar? Apa yang terjadi jika jemaat tidak mendengar khotbah dengan benar? Apa yang terjadi jika anak tidak mendengar orang tuanya? Apa yang terjadi jika antara bawahan tidak mendengarkan atasan atau pemimpinnya? Maka bisa terjadi kesalahpahaman. Juga itu akan berdampak bagi pengambilan keputusan. Maka orang Israel diminta mendengar dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan. Tetapi kemudian diminta supaya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya orang yang mendengar dengan benar, hanya orang yang mendengar sungguh-sungguh, maka akan bisa meneruskan dan melakukan pesannya, pesan dari apa yang didengar dengan tepat. Yang kedua, selektif dalam mendengar. Luar biasa, Tuhan memberikan kita kemampuan atau karunia untuk mendengar. Namun demikian tidak semua bisa kita dengar. Dan juga tidak semua harus kita dengar. Tuhan sudah mengatur batas pendengaran kita. Bisa kita bayangkan jika semua suara bisa kita dengar, maka tidak ada waktu lagi bagi kita untuk istirahat, bahkan untuk bekerja. Suara ada di mana-mana, namun ibarat udara, suara pun sudah terpolusi dengan macam bunyi segala yang
bunyi-bunyi yang tidak sehat. Itulah sebabnya kita harus menyaring, kita harus selektif mendengar sesuatu yang harus kita dengarkan. Ada macam-macam suara, suara musik misalnya beraneka ragam, suara dari perkataan banyak orang, ada suara-suara dari berbagai media, televisi dengan segala penampilannya dan macam-macam yang bisa kita dengarkan. Intinya bahwa kita harus menjaga pendengaran kita dengan baik agar kita tidak terpolusi oleh suara-suara yang tidak membangun. Sebab apa yang kita dengar itu bisa memengaruhi pikiran kita. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena mereka tidak selektif mendengar. Mereka lebih mendengarkan suara iblis daripada firman Tuhan. Akhirnya mereka terjebak di dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi berkaitan dengan segala pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran, yang bertentangan dengan firman, maka kita harus berani berkata tidak, berani berkata no. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita harus melatih pendengaran kita. Untuk meningkatkan kemampuan kita mendengar, maka kita harus berlatih. Biasakanlah mendengarkan orang lain sampai tuntas, khusus para pembicara yang baik, para pengkhotbah, para pengajar, orang tua. Dengarkanlah dengan tekun dan penuh kesabaran. Ingat bahwa mendengar akan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita akan mempengaruhi perilaku kita. Maka dengarkanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Mendengarkan dengan baik itu juga akan meneguhkan bukan hanya diri kita, tapi juga meneguhkan orang lain dan membuat orang lain merasa dihargai. Mendengarkan dengan baik akan mengklarifikasi suatu persoalan dengan lebih jelas. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Dia juga mendengar orang-orang yang menderita seperti Bartimeus yang buta, perempuan Samaria yang membutuhkan air kehidupan. Bahkan sampai saat ini Tuhan terus mendengarkan kita, mendengarkan doa kita. Maka mari kita sekali lagi melatih pendengaran kita. Karena dengan demikian kita akan dapat membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Jadi mendengar adalah sebuah seni dan itu membutuhkan keterampilan. Maka mari kita tingkatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pendengar yang benar, pendengar yang sungguh-sungguh, sehingga kami dapat menangkap semua pesan yang disampaikan kepada kami, secara khusus kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.